MK. Di sini kita akan membahas tentang lingkup kerja manajemen konstruksi. Sebagai informasi nih, kalau penugasan manajemen konstruksi ini sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang pembangunan gedung negara yang menyebutkan bahwa penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan untuk pekerjaan yang pertama, bangunan bertingkat di atas 4 lantai, dan atau yang kedua, bangunan dengan luas total di atas 5.000 meter persegi, dan atau yang ketiga, bangunan khusus, dan atau yang keempat, yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi. Dan atau yang kelima, yang dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran atau multi-years project. Pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya. Penyedia jasa manajemen konstruksi tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa perencana konstruksi untuk pekerjaan yang bersangkutan atau pekerjaan yang sama. Biaya penyedia jasa manajemen konstruksi dibebankan pada komponen biaya manajemen konstruksi kegiatan yang bersangkutan atau pekerjaan yang sama. Nah, apa sih lingkup dari manajemen konstruksi ini? Jadi, untuk lingkup kerja manajemen konstruksi dimulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan konstruksi. Tahap pertama adalah persiapan. Setelah mendapatkan kontrak atau SPMK, manajemen konstruksi atau MK mulai membuat laporan pendahuluan yang merupakan pemahaman awal terhadap proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, MK membuat usulan program dan strategi untuk kegiatan pengadaan. Dalam hal ini adalah pengadaan konsultan perencana. Setelah program dan strategi pengadaan sudah disetujui oleh owner atau pemberi kerja, kemudian dilaksanakanlah kegiatan pengadaan. Mulai dari pengumuman prakualifikasi, kemudian evaluasi dengan melakukan penyusunan daftar pendek peserta. Lalu diselenggarakan seleksi umum sampai dengan penunjukan konsultan perencana. Kemudian tahap kedua adalah tahap perencanaan. Diawali dengan mendampingi perencana dalam menyusun program perencanaan yaitu jadwal kerja, pengumpulan data, dan pola asistensi atau koordinasi. Kemudian manajemen konstruksi melakukan review program, kebutuhan terkait kelengkapan data, pemenuhan kebutuhan, kesesuaian standar, dan kesesuaian analisa. Dilanjutkan lagi dengan melakukan review desain, di mana MK melakukan pengecekan terhadap kelengkapan desain apakah sudah sesuai dengan standar ataukah belum, serta ditinjau juga untuk di tingkat keterbangunannya. Setelah tahap review desain selesai, dilakukan review terhadap dokumen pengadaan yaitu RKS teknis, outline spesifikasi, gambar pelelangan, rencana anggaran biaya, konstruksi, dan analisa harga satuan. Sehingga tersusun dokumen pengadaan atau pelelangan untuk kontraktor. Kemudian kita masuk pada tahap pelelangan dimulai dengan pengumuman prakualifikasi di mana MK juga menyusun usulan untuk metode kualifikasi yang berdasarkan pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. Kemudian MK membantu owner atau pemberi kerja dalam melakukan evaluasi daftar pendek peserta. Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan pelelangan konstruksi. Dilakukan evaluasi sampai dengan penunjukan pemborong atau pelaksana konstruksi. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan konstruksi. Nah, di mana MK ini mempunyai tugas sebagai administrasi dan dokumentasi untuk kegiatan konstruksi, termasuk di dalamnya laporan pemeriksaan dan berita acara, perizinan daerah, dan dokumentasi lainnya. MK sebagai pengendalian waktu dengan berpatokan pada master schedule atau jadwal induk, kurva S, dan milestone jadwal kerja mingguan, serta pekerjaan termasuk metode
produktivitas kerja di lapangan. Kemudian keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan merupakan hal utama dalam pelaksanaan konstruksi. Hal ini dilihat dari lingkup pekerjaan di lapangan. Kemudian kepemilikan sertifikasi peralatan konstruksi, bagaimana status asuransi dan klaim, serta dampak lingkungannya. Hal lainnya adalah metode dan gambar kerja. Apakah sudah sesuai dengan RKS dan lingkup yang diminta? Kesesuaian dengan lingkungan kondisi konstruksi serta kemudahan keterbangunan. Selain itu juga dalam pengendalian kualitas juga harus dilakukan izin kerja, pemeriksaan dan pengujian untuk melihat kecukupan dasar pelaksanaan ketersediaan sumber daya dan kesiapan kondisi pra-pelaksanaan. Kemudian MK juga melakukan pengecekan antara pelaksanaan dan hasil di lapangan sesuai dengan dokumen kontrak, RKS, dan tentunya lingkup pekerjaan. Pengendalian kualitas ini dapat menggunakan tools BIM atau Building Information Modeling. Selanjutnya, pengendalian ruang lingkup dan biaya. MK melakukan pengendalian volume dan biaya pada pelaksanaan di lapangan. Tentunya dengan kesesuaian spesifikasi dan fungsi sistem serta operasi. Di lapangan dimungkinkan juga untuk adanya perubahan dan optimasi dengan persyaratan tertentu. Ini akan kita bahas di lain kesempatan. MK pada pelaksanaan konstruksi ini kemudian menghasilkan produk konstruksi yang diharapkan sesuai dengan fungsi dan performance test. MK terlibat dalam serah terima pertama atau PHO dan di sini melakukan inspeksi secara berkala dan sampai dengan serah terima kedua atau FHO. Dari penjabaran lingkup pekerjaan manajemen konstruksi ini, kita bisa melihat betapa pentingnya MK dalam suatu proses konstruksi. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kita ketemu lagi di channel seputar MK. Bye-bye!